Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Diana dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan Badar Fadillah, Rizky Syaban Maulana, Sauki Rizkullah, Siti Holipah, dan saya sendiri Fionila Pratiwi. Kami akan mempresentasikan chapter 4 yaitu mengenai Industry Revolution 5.0 and Society 6.0. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada era revolusi 5.0 adalah perkembangan satu digit dari era revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 merupakan lanjutan dari perkembangan revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi 4.0. Artinya ada kemajuan signifikan dalam teknologi dan transformasi industri yang terjadi dalam era ini. Misalnya perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, komputasi awan, Internet of Things, dan teknologi lainnya yang mengubah cara kerja dan berinteraksi. Yang kedua, pada era 4.0 terdapat keraguan apakah revolusi ini merupakan perpanjangan dari era 3.0 atau terdapat inovasi baru pada revolusi 3.0. Pada era 4.0 terjadi perdebatan apakah revolusi ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 3.0 atau terdapat inovasi-inovasi baru yang muncul dalam revolusi industri 3.0. Misalnya era 3.0 mencakup penggunaan komputer dan internet, sedangkan era 4.0 melibatkan teknologi yang lebih maju seperti kecerdasan buatan dan robotika. Yang ketiga, pada era 3.0 dan 4.0 terdapat perkembangan seperti kecerdasan buatan, AI, ekonomi otomasi mesin, mesin cerdas, robot, kendaraan tanpa pengemudi, Internet of Things, dan munculnya Big Data. Pada era 3.0 dan 4.0 terdapat perkembangan teknologi yang signifikan. Misalnya, kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem rekomendasi, chatbot, dan pengenalan suara. Otomasi mesin dan mesin cerdas meningkatkan efisiensi dalam produksi dan proses bisnis. Robot digunakan dalam industri manufaktur dan pelayanan, kendaraan tanpa pengemudi, IoT, dan Big Data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada era revolusi 5.0 terdapat perkembangan dari berbagai aspek yaitu fisik digital, biologis, serta dilengkapi dengan kehadiran aspek spiritual. Revolusi 5.0 membawa perkembangan dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek fisik, ada perkembangan teknologi fisik seperti robotika dan kendaraan otonom. Dalam aspek digital, ada perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan komputasi awan. Dalam aspek biologis, ada perkembangan dalam bidang bioteknologi dan ilmu kehidupan. Selain itu, dalam revolusi 5.0, elemen spiritual atau agama juga menjadi bagian penting dan memimpin dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kelima ada menurut Rifani Bustami tahun 2018, elemen spiritual atau agama akan kembali masuk dan memimpin ilmu pengetahuan pada era revolusi 5.0. Rifani Bustami menyatakan bahwa dalam era revolusi 5.0, elemen spiritual atau agama akan menjadi bagian penting dan memimpin dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa aspek spiritual akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi, dan ada kesadaran bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai spiritual dan etika. Contohnya, dalam perkembangan kecerdasan buatan, terdapat penelitian dan implementasi yang mengintegrasikan aspek moral dan etika ke dalam algoritma dan sistem yang dibuat. Yang keenam, ada pada tahun 2019, di Jepang muncul ide baru tentang masyarakat, yaitu masyarakat 5.0. Pada tahun 2019, Jepang mengemukakan konsep baru tentang masyarakat yang disebut sebagai masyarakat 5.0.
Konsep ini menggambarkan visi masyarakat yang seimbang antara penyelesaian masalah sosial dan kemajuan ekonomi melalui integrasi antara dunia nyata dan dunia virtual. Contohnya dalam masyarakat 5.0, teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui solusi yang mencangkup bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Misalnya penggunaan teknologi dalam sistem perawatan kesehatan yang terhubung secara digital untuk memberikan perawatan yang lebih efektif dan terjangkau kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu masyarakat 5.0 merupakan keseimbangan antara penyelesaian masalah sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem penghubung antara dunia nyata dan dunia virtual yang dibantu oleh peran masyarakat. Masyarakat 5.0 adalah konsep yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penyelesaian masalah sosial dan kemajuan ekonomi. Melalui integrasi antara dunia nyata dan dunia virtual, teknologi digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, sistem transportasi yang terhubung secara digital dapat membantu mengurangi kemacetan dan menciptakan mobilitas yang lebih efisien, serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Yang kedelapan, ada perkembangan teknologi telah mencapai puncaknya yang menggantikan kemampuan manusia dan menciptakan kemampuan super. Perkembangan teknologi telah mencapai tingkat yang menggantikan kemampuan manusia dalam berbagai aspek. Contohnya, kecerdasan buatan telah mencapai tingkat di mana mesin dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Misalnya, dalam bidang pengenalan wajah, teknologi dapat mengenali dan membedakan wajah dengan akurasi yang tinggi, bahkan melebihi kemampuan manusia. Yang 9, ada beberapa tren teknologi untuk tahun 2020 adalah hyperautomation, multi-experience, democratization, dan lain-lain. Pada tahun 2020, tren teknologi yang signifikan termasuk hyperautomation, yaitu penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan alat otomatisasi untuk mempercepat proses bisnis. Contohnya, otomatisasi proses produksi menggunakan robotik dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, multi-experience adalah kemampuan teknologi untuk memberikan pengalaman pengguna yang beragam, misalnya melalui perangkat wearable dan sensor komputer canggih. Demokratisasi teknologi juga penting, yaitu memastikan akses mudah terhadap teknologi dan pembelajaran dalam bentuk teknik dan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada di Indonesia perkembangan industri berlangsung sangat pesat. Jadi di Indonesia itu sedang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan industri era 4.0 yang melibatkan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sektor industrinya. Di sisi lain, Jepang telah mengembangkan konsep industri yaitu 5.0 yang bertujuan untuk menggabungkan teknologi dengan perhatian pada kesejahteraan sosial dan harmoni antara manusia dan mesin. Sebagai contoh, dalam industri manufaktur di Jepang, implementasi robotikal dan kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja. Oke, di poin 9 ada pada awal 2019, Jepang telah mempersiapkan konsep industrial 4.0 atau Society 4.0 sebagai perubahan dari peran manusia akibat kehadiran robot pintar atau AI. Society 5.0 adalah konsep yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam Society 5.0, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga, mendukung mobilitas yang berkelanjutan, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk semua orang. Di poin 12 ada Society 5.0 adalah konsep yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang menikmati hidup dan merasa nyaman dengan teknologi di sekitarnya. Tujuan dari konsep Society 5.0 adalah menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat menikmati kehidupan dengan menggunakan teknologi yang ada. Sebagai contoh, teknologi yang digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup, seperti penggunaan Internet of Things,
dalam sistem rumah pintar untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan keadaan secara otomatis sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi. Oke, untuk poin 13 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu di poin yang ke-13 itu masyarakat 5.0 hadir untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap konsep industri 4.0 yang dapat menggantikan peran manusia. Jadi itu sebelumnya masyarakat merasa nih cemas bahwa perkembangan teknologi dalam industri 4.0 akan menggantikan pekerjaan manusia. Namun Society 5.0 hadir untuk menghilangkan ketakutan tersebut dengan mengedepankan nilai manusia dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu dalam Society 5.0 teknologi yang digunakan itu untuk menciptakan lapangan kerja baru yang menggabungkan keahlian manusia dengan kemampuan teknologi. Contohnya kayak dalam sektor manufaktur, manusia bekerja berdampingan dengan robot dan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produk. Oke, yang terakhir itu ada ke-14 itu step ke-14 itu dalam perkembangan industri, manusia harus siap dengan perkembangan teknologi dan kemajuan tersebut. Itu dimaksudkan dalam revolusi 5.0 menekankan pentingnya kolaborasi antara manusia dan juga teknologi. Di era ini, manusia dan mesin bekerja bersama-sama nih untuk menciptakan tujuan yang lebih besar. Misalnya dalam sektor kesehatan, penggunaan teknologi seperti telemedicine memungkinkan kolaborasi antara dokter dan juga sistem kecerdasan buatan, untuk mendiagnosis dan merawat pasien secara lebih efektif. Oke, kurang lebih ini presentasi dari kelompok kami tentang chapter keempat Industri Revolution 5.0 dan Society 6.0. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau nanya di kolom chat.